Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Karena firman Tuhanlah yang dapat menjamin hidup saudara, yang memberikan kekuatan, memberikan sukacita di dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu mari kita baca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini dapat saya bagikan bersama-sama untuk saudara dan saya. Kita semua dimanapun Anda berada, hidup yang berbahagia. Hidup yang berbahagia saya akan membagikan ada dua bagian. Yang pertama, kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, bagaimana kita dapat bertindak untuk memiliki kebahagiaan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Tetapi kita perlu bertindak, kita perlu berusaha, kita perlu untuk mencari yang namanya kebahagiaan sejati itu. Kebahagiaan sejati tidak dibatasi oleh karena pekerjaan kita, apa yang kita raih, apa yang kita miliki. Tetapi kebahagiaan yang sejati itu bersumber daripada Tuhan. Karena Dia yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Maka Dia yang menjamin hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita belajar daripada firman Tuhan hari ini. Kebahagiaan yang sejati tidak tergantung kepada apapun keadaan kita hari ini. Tidak akan pernah bisa tergantung oleh keadaan kita hari ini. Apapun saudara, latar belakang apapun saudara, kebahagiaan itu hanya kita bisa temukan di dalam Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Apatah lagi saudara dan saya sebagai umat pilihannya. Yang pertama yang dapat bisa kita belajar daripada firman Tuhan tentang kehidupan atau kebahagiaan yang sejati ini. Yang pertama, tidak bergantung kepada keadaan. Artinya bahwa kita belajar untuk berusaha mengucap syukur dalam segala sesuatu. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, sebagai umat yang dipilih, yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur itu artinya kita mau menerima segala sesuatu apapun keadaan kita yang kita miliki, mungkin dengan keterbatasan yang ada, mungkin segala sesuatu yang seringkali membuat orang melihat kita dengan mata kiri mereka atau mata kanan mereka secara pribadi melihat kita. Tetapi itu tidak akan pernah bisa membatasi kita untuk hidup di dalam kebahagiaan itu. Oleh sebab itu yang pertama kita harus belajar mengucap syukur. Karena mengucap syukur artinya kita dapat menerima hidup kita yang Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk kita menghidupi segala sesuatu. Jadi rahasia yang pertama, kita harus hidup di dalam kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaan yang kita miliki artinya kebahagiaan yang sejati. Itu tidak bergantung kepada siapapun apa yang kita miliki dalam hidup ini. Tidak akan bisa bergantung oleh apapun. Karena segala sesuatu itu adalah sumbernya dari Tuhan. Kalau Tuhan yang izinkan kita untuk menjadi hari ini seperti ini, maka itulah kebahagiaan saudara dan saya. Sebab itu mari kita belajar. Firman Tuhan berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita tidak tergantung kepada harta yang kita miliki, tapi kita belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, termasuk saudara dan saya yang telah ditebus oleh darah Yesus, diselamatkan, dipanggil menjadi milik atau menjadi anak-anak Allah. Itu yang merupakan kebahagiaan buat saudara dan saya. Harta itu hanya titipan. Kita hanya menikmati apa yang Tuhan izinkan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kalau kita bisa menikmati, orang lain juga bisa terberkati dengan apa yang kita miliki saat ini. Itulah yang merupakan kebahagiaan yang sejati. Yang ketiga, kita tidak bersandar kepada manusia. Karena manusia tidak akan bisa memberikan keselamatan kepada kita. Sekalipun dia mempunyai kedudukan pangkat yang tertinggi, tidak akan pernah bisa memberikan keselamatan seperti di dalam Yesus yang bisa memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Dia harus rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Dia bangkit, dia memberikan kehidupan, keselamatan atau menjamin keselamatan buat saudara untuk hidup yang kekal. Sebab itu hari ini saudara merupakan orang-orang yang berbahagia kalau hari ini saudara ada di dalam Dia, menjadi milik kepunyaannya. Saudara menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
Yang ketiga atau yang keempat, kita tidak tergantung kepada kemampuan apapun yang ada pada kita. Kita tidak bisa dibatasi dengan yang namanya kemampuan yang ada, karena kemampuan kita terbatas adanya. Siapapun dia, sekuat apapun, tetap ada batasnya. Kemampuan itu datang daripada Tuhan. Mari kita belajar untuk bertahan di dalam hidup kita, di dalam iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amsal berkata, percayalah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Sebab itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri, kepada kemampuan kita sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatanmu sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu terkutuk, dikatakan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Dikatakan terkutuk. Kalau saudara merasa terkutuk, maka apapun yang saudara kerjakan tidak akan membawa hasil apa-apa, tidak menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu mari kita belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Itulah bagian yang pertama, dikatakan bahwa kebahagiaan yang sejati hanya tergantung kepada Dia yang menjadi sumber segala-galanya. Yang kedua, kebahagiaan adalah hasil dari tindakan saudara. Jadi saudara untuk bisa memiliki kebahagiaan tidak bisa ongkak-ongkak kaki, tidak bisa duduk-duduk santai atau apapun. Tetapi saudara dan saya belajar untuk berusaha untuk meraih kebahagiaan itu. Dan bisa saudara meraih hanya di dalam Yesus. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana iman percaya kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama, kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Kalau saudara bisa tinggal di dalam kasih, saudara akan melewati hari-hari ini, hidup ini hanya dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Karena sukacita yang dari Tuhan akan melahirkan berkat-berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk tinggal di dalam kasih. Bagaimana firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9, berkata demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa tinggallah di dalam kasih-Nya. Kalau saudara dapat tinggal di dalam kasih-Nya, saya jamin firman Tuhan akan siap menolong saudara. Apapun keadaan situasi saudara dan saya, tetap kebahagiaan itu akan menjadi bagian saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana tindakan saudara untuk bisa meraih kebahagiaan itu sendiri? Yang pertama, kita harus menuruti firman Tuhan. Bagaimana perintah-perintah firman Tuhan? Mari kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita membaca firman Tuhan, kita gali firman Tuhan, kita belajar dari segala firman yang akan disampaikan kepada saudara dan saya. Karena firman itulah yang dapat menumbuhkan iman percaya saudara dan saya. Iman ini tidak bisa tinggal diam. Iman ini harus bertumbuh, semakin naik dan semakin naik, supaya kita semakin kuat bertahan di dalam menghadapi realita hidup ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang kekasih, dimanapun, baik saudara di jalan, di rumah, dimanapun, tatkala saudara membawa HP saudara, Android saudara bisa membuka dan merenungkan apa firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Biarlah itu dapat menghibur saudara, dapat menolong dan menguatkan saudara. Haleluya. Yang berikut, jika kita menuruti firman, yang berikut jika kita saling mengasihi. Jadi saya percaya kalau kita sudah hidup di dalam kasih-Nya, kita menuruti firman Tuhan, maka hari-hari ini kita mampu mengasihi siapapun dia. Karena saling mengasihi itu sangat penting. Allah kita adalah Allah yang bersifat kasih. Kasih-Nya itu akan datang kepada siapapun, tidak memandang bulu siapapun dia, orang miskin, orang susah, senang, siapapun yang kaya sekalipun, kasih itu diuntukkan bagi setiap mereka. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk saling mengasihi. Haleluya, haleluya. Mazmur jika kita saling mengasihi, di ayat yang ke-12 berkata, dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana Bapa atau di dalam Yesus telah mengasihi saudara, maka saudara juga harus bisa mengasihi orang lain. Apapun perbedaan yang ada, tetapi tidak akan pernah membatasi kita untuk bisa mengasihi. Yang berikut, jika kita tahu pasti kita di dalam Tuhan. Ya, di ayat yang ke-14,
Ya, di ayat yang ke-15. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dikatakan bahwa saudara dan saya adalah sahabat. Kalau saudara menjadi sahabat, apapun rahasia-rahasia itu akan diberitahukan kepada saudara. Puji Tuhan. Mari kita tetap melayani Tuhan dengan setia. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup mata dimanapun saudara berada. Hari ini kita berdoa bersama-sama. Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kebahagiaan yang ada pada kami adalah kebahagiaan yang sementara. Tetapi kalau kebahagiaan di dalam Engkau Yesus adalah kebahagiaan yang sejati, yang kekal, yang membawa kami untuk meraih berkat-berkat Tuhan, meraih janji-janji Tuhan. Sebab itu Tuhan, kiranya berkat kebahagiaan yang daripadamu juga tercurah kepada setiap mereka yang hari-hari ini membaca, merenungkan firman-Mu, sehingga berkat sukacita damai sejahtera semakin melimpah-limpah atas setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Tetap tinggal di dalam kebahagiaan yang daripada Tuhan, maka saudara akan terus meraih berkat-berkat Tuhan yang semakin luar biasa. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.